Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Suwaji. Dan pada kesempatan ini akan hadir di hadapan para pecinta catur partai legendaris di era romantisme yang seperti biasa akan dibumbui dengan pengorbanan-pengorbanan yang mengundang decak kagum bagi yang melihatnya. Partai yang terjadi di Paris tanggal 31 Maret 1859 ini dimainkan oleh Paul Morphy, master catur dari Amerika yang dianggap pemain catur terbaik di eranya, yang saat itu menghadapi Scrover. Permainan menjadi tajam karena Morphy yang pegang putih melemparkan gambit untuk mempercepat perkembangan perwira dan mendapatkan keunggulan posisi. Bagaimana riuh rendahnya suasana di papan? Mari langsung saja kita menuju ke permainan yang fenomenal ini. Paul Morphy mengawali permainan dengan pion E4 dan Scrover menjawab dengan pion E5. Setelah kuda F3, kuda C6, gajah C4, sebuah pembukaan Italia terlihat di papan, yang mana esensi dari putih pada pembukaan ini adalah menyerang petak lemah F7. Pembukaan Italia sendiri tercatat sebagai pembukaan paling tua, namun juga masih sering kita lihat dalam permainan terkini pada permainan Grandmaster papan atas. Seperti yang tercatat pada naskah Gontingen, pembukaan ini dikembangkan oleh pemain Damiano dan Polerio, dan kemudian di tahun 1620 dianalisa oleh Greco. Dan pembukaan ini sendiri telah dianalisa secara ekstensif lebih dari 300 tahun. Jalur utama hitam pada permainan ini adalah gajah C5. Namun kuda F6 atau gajah ke E7 juga sering terlihat di papan. Dan pada permainan ini hitam melangkah kuda F6. Dan seperti yang lazim pada era romantisme, partai akan dilihat dan menjadi topik perhatian bila diwarnai komplikasi dan pengorbanan-pengorbanan yang fantastis. Maka di sini Morphy melempar gambit D4. Dan hitam menerimanya dengan pion pukul pion D4. Langkah pion E5 sebenarnya lebih populer di sini. Seperti yang pernah dimainkan juara dunia Magnus Carlsen saat menghadapi Wesley So pada turnamen Blitz Norway Master ke-7 di kota Stavanger tanggal 6 Maret 2019. Dan waktu itu Wesley So membalas dengan pion D5. Dan permainan berakhir draw setelah langkah ke-26. Namun kali ini Paul Morphy menggandakan gambitnya dengan membiarkan pion E4 dicaplok kuda hitam, maka memilih langkah rokade untuk melengkapi perkembangan sayap raja. Dan seperti jawaban pada umumnya, pada posisi ini hitam tidak keberatan dengan pion gratis E4, maka melangkah kuda pukul pion E4. Dan putih memanfaatkan lajur terbuka E yang penting dengan benteng E1. Pion D5. Dan seperti langkah teks pada umumnya, putih mengorbankan gajahnya dengan gajah pukul pion D5 untuk memancing menteri ke petak D5 ini. Menteri pukul gajah D5. Setelah mengorbankan dua pion dan seekor gajahnya, kita lihat putih dapat kompensasi taktik pin di lajur E dan D. Lalu menggunakan kesempatan ini untuk pengembangan kuda ke C3 dengan tempo tekan menteri. Dan kuda hitam yang kena pin mutlak. Di sini, menteri hitam ke A5 sebenarnya lebih sering kita lihat dan bisa mempertimbangkan rokade sayap menteri secepatnya dengan adanya tekanan yang masif di pusat oleh putih. Namun di sini hitam melangkah menteri H5, yang juga merupakan langkah yang cukup sering terjadi. Kuda pukul kuda E4, gajah E6. Membuka peluang rokade sayap menteri dan memperkokoh lajur pusat yang lemah. Kuda E G5 untuk menjaga tekanan di lajur penting E yang lemah. Mengingat tekanan di pusat begitu kuat, rokade panjang secepatnya
tentu perlu segera dieksekusi hitam. Namun hitam menundanya dan memilih langkah gajah B4. Pengembangan perwira sayap raja dengan tempo tekan benteng E1. Dan putih memanfaatkan lajur E yang lemah dengan benteng pukul gajah E6 skak. Sebuah pengorbanan yang manis untuk menggarap pusat dengan adanya raja hitam yang belum sempat rokade. Pion pukul benteng E6, kuda pukul pion E6. Dengan tempo mencegah raja hitam, baik untuk rokade sayap menteri maupun sayap raja. Menteri F7 mencoba memberi perlindungan raja sekaligus tekan kuda putih. Kuda F G5 melaksanakan gotong royong dengan putih E6. Sekaligus tekan Menteri F7. Dan Menteri hitam menghindar ke E7. Menteri E2. Reposisi Menteri untuk memperkuat kontrol terhadap lajur E yang penting. Mengingat pengamanan Raja Hitam dengan rokade dicegah kuda putih, langkah Raja Hitam ke D7 tentu layak dipertimbangkan. Mencoba menjalankan rokade manual dalam keadaan darurat. Namun di sini hitam melangkah gajah D7 dan putih melancarkan taktik kuda pukul pion G7 skak. Serta untuk mendongkel raja dari petak E8 sehingga kehilangan hak rokade alami. Dengan adanya Menteri Putih yang sudah mengincar diagonal petak terang, Raja Hitam ke D8 tentu pilihan yang aman. Tapi di sini hitam melangkah Raja D7. Dan Menteri Putih pun punya kesempatan mengamankan diri dari ancaman Menteri Hitam dengan menuju petak G4 dengan tempo skak, sekaligus mempersempit ruang gerak Raja Hitam. Raja D8. Pada posisi ini, langkah sederhana gajah ke D2 untuk mengaktifkan benteng ke lajur E, atau kuda ke E4 dengan pertimbangan gajah ke G5 untuk menekan Menteri dan Raja Hitam. Putih akan mampu menjaga tekanan dan inisiatif. Namun di sini putih melangkah kuda F7 skak. Dan setelah Menteri pukul kuda F7 secara gratis, posisi sebenarnya bisa dibilang seimbang, atau hitam bisa menyamakan kedudukan. Gajah G5 skak. Sekaligus memberi kesempatan benteng A1 keluar dari baraknya menuju lajur E yang strategis. Gajah E7. Kuda E6 skak. Sebenarnya, langkah raja ke E8 dengan membiarkan kuda putih melaksanakan taktik pukul pion C7 yang mengakibatkan benteng A8 jadi korban akan membuat hitam menjaga kesamaan kedudukan. Namun di sini hitam melangkah Raja C8 dengan maksud mengamankan petak C7 sehingga bentengnya selamat. Namun sebenarnya ini adalah langkah blunder. Dan sekarang akan ada 5 pertanyaan untuk melatih kemampuan taktik para pecinta catur. Pertama, apa langkah terbaik dari putih di sini untuk merebut kemenangan? Silakan di-pause videonya jika perlu lebih banyak waktu. Baik, jawaban yang benar adalah kuda F8 atau kuda C5. Namun dalam permainan aslinya, putih melangkah kuda C5 skak. Tentu raja ke D8 akan kena skakmat oleh menteri, maka raja melangkah ke B8. Sekarang, apakah langkah taktis putih yang kedua untuk menjaring raja dalam skakmat? Oke, putih melangkah kuda D7 skak. Dan raja hitam tak punya pilihan langkah lain, maka melangkah raja C8. Sekarang waktunya menjawab pertanyaan nomor 3. Apa yang harus dilakukan putih di sini? Baik, mari kita cocokkan. Putih melangkah kuda B6, double skak antara kuda dan menteri putih. Tentu raja hitam ke C8 tetap kena skakmat, maka raja melangkah ke B8.
Dan pada pertanyaan keempat inilah ada langkah fantastis yang sebenarnya sudah umum terjadi. Dan saya yakin banyak pecinta catur yang sudah tahu. Silahkan ditemukan. Oke, langsung saja kita buka jawabannya. Langkah putih di sini adalah Menteri C8 skak. Sebuah pengorbanan menteri yang cantik. Dan hitam hanya punya satu langkah pilihan, yaitu benteng pukul Menteri C8. Dan sekarang, kuis yang kelima dan yang terakhir dalam episode ini, temukan satu langkah skakmat. Oke, saya kira banyak yang menemukan. Langkah itu adalah kuda D7. Sebuah skakmat model smothered maid yang cantik. Demikianlah para pecinta catur. Video ulasan partai pemain legendaris Paul Morphy saat berhadapan dengan Scroover pada sebuah permainan di Paris tanggal 31 Maret 1859 yang diwarnai dengan kombinasi skakmat yang sangat indah. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta catur semuanya, dan kita akan bertemu lagi dalam video ulasan catur selanjutnya. Sampai jumpa.